Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Wahyu kepada Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Hari ini kita kembali berbicara tentang kitab Wahyu. Tepatnya Wahyu kepada Yohanes. Suatu penglihatan yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatan akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah hari penghakiman. Dan ayat yang kita baca tadi merupakan nyanyian mereka yang menang. Perikop dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Digambarkan di situ di ayat 1, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi ini merupakan nyanyian yang kita baca tadi, merupakan nyanyian dari mereka yang menang, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Jadi mulai dari ayat 3b sampai dengan ayat 4 yang kita baca tadi merupakan nyanyian orang yang menang. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari ayat bacaan pada hari ini? Yang pertama, kenallah Tuhan dengan benar melalui relasi kita kepadanya. Kenallah Tuhan dengan benar melalui relasi kita kepadanya. Di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, entah berapapun angka yang dianugerahkannya kepada kita, pakailah itu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Pakailah kesempatan menikmati anugerah kehidupan itu dengan berelasi secara pribadi dengan baik dan benar kepadanya. Dalam masa atau dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan itu, kita akan mengenal bahwa Dia mulia, kita akan mengenal bahwa Dia kudus, kita akan mengenal bahwa sudah seharusnya semua bangsa datang dan sujud menyembah Dia, dan kita juga akan mengenal bahwa Dia adalah kebenaran, serta yang terakhir, Dia adalah hakim yang agung. Dengan memahami atau dengan mengenal Tuhan dengan benar, tentunya kita dapat menempatkan diri kita pula di hadapannya. Dengan mengenal Tuhan dengan benar, makanya kita tahu, sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Itu sebab tadi dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Artinya mau dikatakan dari ayat ini, kalau kita berelasi dengan baik kepada Tuhan dengan benar,
tentu kita tahu siapa diri kita, dan mungkinkah kita tidak takut? Oh, tidak mungkin. Setiap orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia tidak mungkin tidak takut kepada Tuhan. Dia pasti menempatkan dirinya sebagai pribadi yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, karena dia tahu kehidupannya seutuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia hidup karena anugerah Tuhan, oleh karena anugerah, hanya oleh anugerah Tuhan. Makanya orang yang memiliki relasi yang benar, yang baik kepada Tuhan, di dalam rangkaian kehidupannya, dia akan tahu menempatkan dirinya, dan tentu dia akan mengenal Tuhan dengan benar. Tentu pengenalan itu berproses. Tidak bisa kita katakan saat ini kita sudah mengenal secara benar, secara utuh. Tidak ada yang kurang lagi pengenalan diri kita atau pengenalan kita akan Tuhan, enggak. Berproses terus. Makanya sepanjang kehidupan masih dianugerahkan, sepanjang itulah berelasilah dengan Tuhan. Yang kedua, responlah pengenalan kita akan Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Responlah pengenalan kita akan Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Setelah tadi poin yang pertama, kita mengenal Tuhan dengan benar melalui relasi pribadi kita dengannya, maka yang kedua adalah kita respon pengenalan itu. Karena kita tadi sudah tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu kudus, Tuhan itu adalah kebenaran, dan Dia adalah hakim yang agung, maka tentunya kita akan merespon kemahakuasaannya itu dengan hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepadanya artinya dalam totalitas kehidupan kita, sepanjang kehidupan itu masih dianugerahkan kepada kita, maka kita akan mengisi, menjalani, menikmati, memaknai, mensyukuri anugerah kehidupan itu dengan melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu hal yang berkenan kepada Tuhan? Kembali kepada poin pertama, berelasilah dengannya. Melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui kita beribadah, melalui perjumpaan kita dengan sesama, dengan semesta, kita diberikan kepekaan dan hikmat untuk mengenal kehendak Tuhan. Lalu kita hidup dalam kehendaknya itu. Sehingga ketika kedua poin tadi kita mengenal Tuhan dengan benar, lalu kemudian kita respon pengenalan Tuhan itu dengan hidup berkenan kepadanya, maka kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kiranya renungan pada hari ini menguatkan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, ingatlah selalu tetap bina relasi dengan Tuhan agar kita mengenal Dia dengan benar, lalu kemudian tetap respon pengenalan kita akan Tuhan dengan melakukan segala hal yang berkenan kepadanya, agar kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami ketika anugerah kehidupan Engkau berikan bagi kami, kiranya kami mengerti untuk memaknai, mengisi dan menjalaninya dengan hidup memuliakan Tuhan. Ingatkan setiap kami ya Bapa untuk setia berelasi dengan Tuhan agar kami
berproses untuk mengenal Engkau secara benar, dan mampukan juga kami merespon pengenalan itu dengan hidup berkenan kepada Tuhan, agar kehidupan kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi sukacita serta berkat bagi kami dan sesama. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami yang bersama kami di kota ini dan juga yang berada di tempat yang berbeda. Lindungi sertai kami semua. Berkati sesama kami yang sampai saat ini mengalami beban berat, pergumulan, serta beragam hal yang menjadi harapan, yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, berbelas kasihlah, berikanlah kekuatan dan hikmat agar tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan yang maha baik setia menyertai dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Apapun yang kami rencanakan dan harapkan dan akan kami kerjakan sepanjang hari ini, berkatilah, beri kami kekuatan dan hikmat agar kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.